Hai, welcome to Artocles. Saat riset kasus mengenai Diana dan Edgar kemarin dari Armenia, yang anu suaminya gede banget, saya nemu di harian cetak Hayastani Yerevan mengenai kasus yang hampir mirip-mirip baru aja terjadi di Indonesia. Makanya mau bahas kisah dari Armenia aja sekarang ya, biar sekaligus. By the way, buat yang baru masuk sekolah dan kerja hari ini, tetap semangat walaupun rada susah move on karena kelamaan libur kemarin. Sebelum dilanjut, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Kisah ini tentang Pak Garik Melikian yang merupakan polisi dan politikus dari salah satu partai yang ada di kota Gyumri, negara Armenia. Pada masanya di tahun 1990, beliau termasuk sukses karena bergelut dalam politik saat usianya masih 35 tahun. Bahkan digembar-gemborkan akan menjadi seorang menteri dan memiliki masa depan yang cerah. Keluarga besar sangat bangga padanya, termasuk sang istri Anna dan 5 orang putrinya. Mereka bukan tanpa alasan juga ya punya banyak anak, karena sejak nikah emang terobsesi ingin punya anak lelaki. Namun tiap kali melahirkan yang muncul selalu aja cewek. Emang dasarnya rezeki gitu kali ya. Pada tahun 1992 saat mendapat tugas seminggu ke kota Yerevan, Garik kenalan lalu jatuh cinta kepada seorang cewek magang di kantor partai cabang setempat bernama Milika Gorditskaya. Gadis berusia 20 tahun tersebut sebagai juru tulis dan suka digodain sama Garik kala itu. Bahkan setelah tugasnya selesai pun, lelaki tersebut jadi hobi ya berkunjung ke Yerevan dan mereka berpacaran meski Milika tahu bahwa beliau sudah berkeluarga. Gadis itu kemudian hamil dan menuntut pertanggungjawaban. Ternyata Garik tidak kabur dan berjanji akan menikahi Milika apabila bayi dalam kandungannya sudah lahir. Benar saja pada tahun 1993, lahirlah putra Milika dan Garik yang sangat tampan dan sehat, lalu diberi nama Husep. Makanya sang istri Anna mengizinkan suaminya untuk menikahi Milika dan menjadikannya istri kedua. Sepertinya sesuatu yang jahat sudah direncanakan Garik dan Anna, sebab 2 tahun kemudian keduanya bikin gara-gara supaya bisa menceraikan Milika dan mengambil Husep, membuat suatu drama dengan menjebak wanita itu bersama pria lain di dalam hotel Kantar yang tidak lain adalah orang suruhan mereka juga. Berhasil semua rencana, apalagi emang pakai duit ya. Milika dicerai dan hak asuh Husep jatuh pada Garik. Ini seperti melengkapi kehidupan mereka yang emang butuh kehadiran anak lelaki. Setelah itu Milika pun gak pernah lagi diketahui keberadaannya, sementara Husep tumbuh besar menjadi anak kebanggaan orang tuanya. Tahun berlalu hingga semua anak keluarga Garik pun semakin besar. Mereka dikuliahkan di kota Yerevan karena kampus di sini banyak yang bagus dengan fasilitas yang baik dibandingkan di kota Gyumri. Tidak terkecuali Husep yang berkuliah di Universitas Negeri Yerevan bersama kakaknya yang nomor 3. Nah, karena hobi olahraga sepak bola dan cukup berprestasi di bidang tersebut, dirinya nyambil ngajar kursus sepak bola di SMP swasta Arik Nazan Waldorf saat kuliahnya memasuki semester akhir. Dirinya wisuda bidang ekonomi di bulan Maret 2016, dan setelah itu sambil nyari kerja sesuai gelarnya, masih aja terus mengajar kursus sepak bola, malah jadi ketagihan dan menetap dengan profesi tersebut. Sebenarnya, dulu pernah juga ya ibunya cerita mengenai perempuan bernama Milika yang jadi simpanan sang ayah. Bahkan secara nggak sengaja, Husep pernah membaca sebuah dokumen usang dari lemari orang tuanya mengenai perpindahan hak asuh dirinya. Husep curiga bahwa mama kandungnya adalah wanita bernama Milika itu, namun gak pernah mencari tahu, sebab Anna sudah menjadi ibu yang baik, selalu memberi kasih sayang dan perhatian, serta mengasuhnya dengan sangat luar biasa. Begitu juga dengan para kakaknya yang selalu ngejagain dia serta memanjakannya. Makanya saat bulan Juni 2016, Husep menerima sebuah pesan di akun Facebooknya dari seorang wanita bernama Milika. Dia tuh sangat kaget, apalagi perempuan tersebut ngaku sebagai ibu kandung yang mencarinya sejak 21 tahun lalu. Sempat menangis namun Husep tidak menggubrisnya. Dia masih sangat sayang pada Anna dan itulah ibu kandung baginya. Namun Milika nggak pernah berhenti, terus-terusan mengirimkannya pesan.
Sampai pada September 2016, akhirnya sang ayah Garik meninggal karena serangan jantung di usia 61 tahun. Hussein pun mudik ke kota Gyumri dan akhirnya berani juga cerita pada Anna tentang pesan-pesan yang diterimanya dari Facebook kemarin. Disinilah emaknya itu cerita jujur sebab mikirnya cepat atau lambat pasti putranya akan tahu kebenaran. Dia udah dewasa. Akhirnya bilang, emang Hussein adalah anak dari hasil pernikahan ayah Garik dan wanita bernama Milika. Tapi nggak pernah sedikit pun Anna menganggapnya sebagai anak tiri. Dia selalu menganggap Hussein anak kandung, sebagai darah daging dan pangeran dalam rumah mereka. Pemuda itu juga bilang bahwa Anna adalah ibu terbaik, ratu dalam hidupnya sampai kapanpun. Bahkan Anna juga setelahnya tidak melarang apabila Hussein ingin menemui mama kandungnya. Yang penting kapanpun dia merasa kangen dan pengen pulang ke pangkuan Anna, akan selalu diterima dengan tangan terbuka. Setelah tahun baru 2017, akhirnya Hussein memberanikan diri untuk ngebalas pesan Facebook Milika. Mereka ketemuan dan air mata pun gak bisa terbendung. Meskipun sudah berusia 45 tahun, namun ibunya itu nampak masih sangat cantik dan muda. Sementara lelaki tersebut berusia 24 dan nampak sangat gagah. Kebayang ya, 22 tahun gak pernah ketemu pasti sangat gemeteran kangen. Milika cerita bahwa dia mendapatkan akun Facebook Anna dan Garik, makanya berhasil melacak Hussein dan memberanikan diri untuk kirim pesan. Karena bagaimanapun yang namanya ikatan batin akan selalu terikat. Keduanya saling melepas kangen. Banyak cerita dari Hussein tentang masa sekolah dan remajanya yang bikin Milika sangat bersemangat, sebab dia kan gak pernah tahu pertumbuhan putranya tersebut. Dari sini juga ketahuan bahwa ibunya itu sekarang kerja sebagai pedagang es krim di pasar Furnesats dan dari situ dia mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Sebenarnya Milika tinggal bersama pacarnya yang bernama Yuro Gasparova. Namun pria berusia 47 tahun itu kerjanya judi dan mabuk aja, makanya sering diusir sebab hanya pertengkaran yang biasanya terjadi jika mereka ketemu. Hari-hari selanjutnya setelah pulang ngajar kursus sepak bola, biasanya Hussein datang di toko es krim atau sering juga mampir ke kontrakan ibunya, sampai pernah ketemu langsung sama Yuro dan lelaki itu berani-beraninya minta duit pada Hussein. Ini bikin dia marah dan sempat memukul pacar ibunya tersebut. Makanya sang putra dengan memohon minta sang mama pindah rumah aja, putusin Yuro karena emang gak kepake. Tapi nampaknya hal ini gak mudah bagi Milika yang akhirnya ngaku bahwa punya hutang banyak pada lelaki itu di masa lalu. Nah, karena gak sanggup bayar, makanya mau aja jadi kekasih pria tersebut dengan terpaksa. Pada April 2017, akhirnya Hussein berani membawa Milika ke kota Gyumri untuk menemui ibu Anna. Kedua wanita itu saling nangis dan berpelukan, cerita panjang lebar serta saling minta maaf atas perselisihan mereka 22 tahun lalu. Disinilah Hussein cerita mengenai Milika yang punya hutang 500.000 dram atau setara 17 juta rupiah kala itu kepada Yuro. Minta tolong pada Anna supaya dibayarin. Dikabulkan oleh sang ibu, makanya saat balik ke Yerevan, Milika pindah dan menyewa kediaman baru. Putus hubungannya dengan lelaki berjenggot tersebut. Dari sini juga ketahuan bahwa kemarin-marin saat masih tinggal bareng sama Yuro, ternyata sang ibu sering mendapatkan perlakuan kasar. Makanya sekarang segalanya bikin Milika sangat berlega hati. Selama beberapa minggu hidup dengan suasana baru dan hati senang karena bisa bersatu sama putranya, ternyata Yuro mulai datang lagi ke toko es krim dan tahu kediaman baru Milika. Mampir dia, makanya sang ibu ngadu yang bikin Hussein melaporkan lelaki itu pada polisi supaya ngejauhin ibunya sebab dianggap sangat mengganggu. Namun pihak berwenang gak pernah menanggapi laporannya, gak ada pelicinnya mungkin. Sampai akhirnya Hussein pun memilih untuk tinggal di rumah ibunya supaya gak diganggu lagi sama Yuro. Tadinya kan pemuda itu ngekos dekat sekolahan Arek Nazan, sekarang udah gabung di kontrakan Milika. Mungkin ini juga kemudian yang menjadi momentum bagi keduanya semakin dekat. Kerinduan selama lebih dari 2 dekade bikin mereka malah saling mengagumi satu sama lain. Bukan sekedar perasaan sayang antara ibu dan anak, namun ada getar-getar lain yang muncul setiap kali saling berdekatan. Setiap kali melihat Hussein buka baju, rasanya tubuh Milika tersentak. Kangen sama belayan lembut seorang pria, mengingatkannya pada Garik, rindu manjaan dan kehangatan yang lama gak pernah didapatkannya. Inilah yang kemudian membuat mereka lepas kendali dan berani mengungkapkan isi hati serta membaurkan gairah satu sama lain. Semua terjadi tanpa menggunakan akal sehat, yang terpenting terpuaskan. Pada akhir tahun 2017, nampaknya kondisi Milika mulai menjadi obrolan para tetangga dan teman di pasar. Soalnya wanita itu perutnya besar, namun orang taunya dia nggak punya suami. Sebagian mengira bahwa Milika masih berpacaran dengan Yuro.
padahal itu mah anak dari hasil hubungannya dengan putra kandung. Sampai pada Februari 2018, melahirkan juga si Milika di rumah sakit Muratsan yang bikin wanita itu sedih, sebab bentuk dan ukuran kepala bayinya sangat kecil, cacat dia. Dokter sempat memberitahukan kemungkinan penyebabnya, namun gak bisa berbuat banyak, gak bisa ngasih solusi apa-apa selain menerima keadaan ini. Setelah dibawa pulang pun nampaknya mereka kebingungan. Husep galau karena dia takut diserbu tetangga jika tahu bahwa memiliki anak dari ibu kandungnya. Terkhusus setelah melihat kondisi bayi perempuannya, seperti ada rencana untuk menghabisi orok tersebut. Namun gak tega juga, dan Milika keberatan dengan ide itu. 2 minggu kemudian, Husep nangis sambil menelpon ibunya Anna. Dia cerita mengenai keadaan sebenarnya dan ngaku nyesel. Walaupun sempat kaget dan marah, namun sang mama hanya memberikan nasihat supaya Husep dan Milika balik aja ke Gyumri supaya dinikahkan secara agama, sebab di kota tersebut kan nggak ada yang tahu bahwa itu mama kandungnya Husep, supaya mereka bisa ngurus anaknya dengan baik kelak. Tapi sepertinya saran tersebut gak masuk di akal dia. Husep pun merencanakan untuk melenyapkan si bayi karena bentuk kepalanya yang sangat aneh. Pada Kamis malam 15 Maret 2018 saat Milika tidur, pemuda itu menghabisi bayinya dengan bekapan bantal, lalu membawa ke sungai Azat serta melemparnya ke arus yang deras. Sekembali dari sana saat menuju ke rumah, Husep mampir di sebuah apotik sekitar jam 11 malam dan malah bertemu dengan Yuro yang kemudian meneriakinya dengan kata-kata kasar. Dicuekin sama pemuda itu yang kemudian masuk lagi ke mobilnya dengan perasaan kacau. Tiba-tiba dilihatnya ya kan, Yuro mendekat sambil melempar sebuah batu ke arahnya, memecah kaca depan yang bikin Husep ngamuk. Dia nyalakan mobilnya dan segera menabrak pria berjanggut tersebut. Menurut saksi mata, tubuh Yuro sempat terlempar ke tanah dan malah dilindas lagi dengan sengaja oleh Husep yang kemudian kabur dengan mobilnya. Hal itu bikin warga segera melarikan Yuro ke rumah sakit Heratsi dan dinyatakan meninggal seketika. Sementara Husep kemudian malah menyerahkan diri pada pihak berwajib, mengaku telah menghabisi 2 nyawa sekaligus, yaitu bayinya sendiri dan mantan pacar ibunya, Yuro. Tentunya Milika sangat kaget dengan kejadian ini. Dia langsung nelpon Anna yang segera datang untuk menjumpai Husep. Bahkan para kakaknya juga ikutan hadir untuk memberikan dukungan moral pada si bungsu yang mereka sayangi. Semua udah pada tahu ya mengenai kisah cinta Husep dengan Milika sampai punya anak, namun tidak dibesar-besarkan. Sedih aja jika pemuda itu harus ditahan karena melenyapkan nyawa orang lain. Harusnya bisa menahan emosi saat diserang oleh Yuro. Mendingan lapor polisi aja jika memang lelaki berjanggut tersebut yang mulai keributan terlebih dahulu. Tapi Husep trauma dengan lapor-melapor, sebab pengaduannya dulu aja nggak pernah ditindaklanjuti kepolisian. Melalui sang pengacara Grigor Minasyan dengan pasrahnya mengatakan bahwa malam itu Husep mampir di apotek 24 jam untuk beli obat sakit kepala. Dia ngerasa pusing dengan permasalahan yang terjadi dan pengen bisa tidur karena dirinya sulit terlelap dalam 48 jam terakhir, malahan bertemu dengan Yuro yang memaki-maki dengan kasar dan tuduhan yang nyelekit di hati. Dicuekin malah ngejar ke parkiran dan melempari mobilnya dengan batu dan kayu, bahkan menantang dengan sengaja berdiri menghalangi di depan kendaraannya seakan gak mau ngasih jalan. Ini bikin Husep yang sedang berpikiran kacau sehabis menyingkirkan bayinya malah menabrak Yuro dan melindasnya berulang kali. Dalam persidangannya, Milika juga mengaku salah ya berhubungan dengan putra kandungnya. Entah mengapa rasa rindu yang ada malah tumbuh menjadi cinta dan hasrat berbeda. Sebenarnya saat mengandung bayi beberapa bulan, udah pengen aja digugurin. Namun gak tega dan Husep juga janji akan menerima anak tersebut. Tapi yang lahir adalah sosok cacat yang bikin keduanya terpukul. Sepertinya ini hukuman buat mereka dan putranya ketakutan sama ketidaksempurnaan bayi perempuan itu. Milika mengaku nggak tahu ya jika Husep punya rencana ingin menghabisinya, makanya sempat kebingungan kala malam kejadian tidak melihat si orok di kasur, berpikir mungkin sedang diajak cari angin sama Husep. Ternyata yang ada sebuah peristiwa mengerikan. Sampai pada hasil keputusannya per hari Selasa 21 Agustus 2018, Hakim di Pengadilan Tinggi Kota Yerevan menyatakan bahwa Husep Milikian bersalah dengan sengaja menghabisi 2 nyawa sekaligus dan menerima tuntutan kejahatan tingkat 1. Lelaki berusia 25 tahun tersebut dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sementara Milika juga terkena sanksi perbuatan tercela atas perilakunya bersama sang putra.
Wanita berusia 46 tahun ini terkena 2 tahun kurungan. Baiknya, keluarga Melikian, terkhusus Bu Ana sangat rajin mengunjungi keduanya ketika dalam tahanan, berharap Husein mendapat keringanan mengingat usianya masih muda dan dia yakin mampu berubah, gak punya histori kejahatan dan cuma butuh bimbingan karena pada dasarnya dia emang kan anak baik. Makanya mereka melakukan banding bersama sang pengacara, namun tetap aja ditolak. Bagaimana menurut kamu? Apakah pantas Hussein menerima hukuman berat itu dan akan berada di penjara sampai usianya habis? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa ya klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap pokoknya jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Dan ingat untuk selalu jaga kesehatan kamu juga ya. Terima kasih.